Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, ketemu lagi dengan Bu Yusra dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Jangan lupa anak-anak ambil buku IPA-nya ya. Oke, sudah siap? Oke. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Silahkan anak-anak dilihat halaman 24. Sebelum kita membahas tentang gerak pada manusia, lihatlah sistem rangka pada manusia ini. Mulai dari atas, ya di sini, di kepala ada tulang tengkorak. Nah, di bawah sini, bawah leher, ada tulang selangka. Terus di dada ini ada tulang rusuk, tengahnya ada tulang dada. Nah, ini ada tulang lengan atas. Terus di tangan kalian yang menghubungkan ke jempol kalian itu namanya tulang pengumpil. Yang ke jentik atau kelingking itu namanya tulang hasta. Terus ini ada pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang ruas jari. Di belakang sini ada tulang belikat, ada tulang punggung. Itu ada ya di halaman ini. Bisa anak lihat lagi. Nah, apa tuh fungsi tulang? Di halaman 24 yang bawah, fungsi tulang ada 4. Yang pertama, memberi bentuk tubuh dan menopang berdirinya tubuh. Yang kedua, sini ya, untuk melindungi organ dalam. Contoh, sini tulang tengkorak melindungi otak. Ada tulang rusuk melindungi organ jantung, paru-paru. Nah, fungsi yang ketiga adalah tempat melekatnya otot yang menjadi gerak aktif. Dan yang keempat, pada tulang paha ada tempat untuk pembentukan sel darah. Sekarang kita lihat bagaimana Bu struktur tulang. Kalau kalian makan daging ayam yang paha, setelah kamu makan dagingnya semua, tulangnya kamu lihat apakah sama seperti ini? Ya kan? Di bagian tulang ini ada tonjolan, ada lekukan. Ini untuk menempelnya otot. Dan ada lubang, ini adalah untuk jalan keluar masuknya pembuluh. Di sini ada pembuluh. Pembuluh darah yang gambarnya merah itu mengangkut oksigen, yang gambarnya biru mengangkut karbon dioksida. Di bagian tulang panjang ini ada membran keras yang namanya periosteum. Di dalam tulang itu ada sumsum putih. Nah, bagian tulang yang keras ini ada yang namanya tulang kompak, dia keras. Kalau yang tulang spon agak rapuh. Terus bagaimana Bu bentuk tulang? Kalian lihat di halaman 27. Pada tubuh manusia, di keterangannya halaman 30, halaman 26, bentuk tulang. Di halaman 27 gambarnya. Contoh, ini yang ada di lengan. Nah, lengan itu tulangnya tulang panjang atau biasa dikatakan tulang pipa. Kalau yang sebelah sini, ini dada, tulang pipi. Terus yang ini di tulang punggung itu enggak beraturan. Kalau di ruas jari itu tulang pendek. Terus berikutnya anak-anak, bagaimana terjadinya proses proses osifikasi. Apa tuh Bu itu?
Proses osifikasi adalah proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Di sini tulang rawan, daerah awal penulangan. Ini muncul pembuluh darah ini. Pembuluh darah ini mengangkut mineral-mineral termasuk fosfor dan kalsium sehingga akan membentuk tulang kompak dan jadilah tulang keras. Proses perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras ini namanya proses osifikasi. Jadi dalam tulang itu ada yang namanya osteoblast. Osteoblast ini yang membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Sekarang yang kedua adalah sendi. Sendi itu ada 3. Yang pertama sendi mati atau biasa disebut dengan sinartrosis. Nggak bisa digerakkan, seperti pada tengkorak, tulang tengkorak, sendinya tidak dapat digerakkan. Terus ada yang namanya sendi kaku atau bisa digerakkan tetapi terbatas. Contoh antar ruas tulang belakang. Dan ada yang namanya sendi gerak atau biasa disebut diartrosis. Sendi gerak ini bisa anak-anak lihat di halaman 30. Yang pertama adalah sendi peluru. Sendi peluru ini menghubungkan satu tulang antara tulang mempunyai ujung yang bulat, jadi ujung yang bulat terus masuk jadi kayak gini. Ini sendi itu pertemuan antar tulang, 2 tulang atau lebih. Jadi kalau sendi peluru bentuknya kayak mangkok gini, terus ini masuk. Sendi peluru ini dia bisa bergerak atau menggerakkan tulang ke segala arah. Contoh yang terjadi pada sendi peluru adalah sini, antara lengan atas sama ikat. Jadi ini bisa digerakkan ke segala arah. Ini segala arah. Juga pada ini tulang belikat dan tulang lengan atas. Yang bawah nih, tulang pinggul dengan tulang paha sama juga. Terus yang kedua adalah sendi engsel. Sendi engsel kayak pintu, dia cuma dibuka ke depan atau ke belakang. Sendi engsel yang ada dalam tubuh kita apa ini? Ya, siku atau lutut. Siku atau lutut, dia hanya bergerak pada satu arah. Terus berikutnya ini sendi putar, dia kayak ada ring memutar. Salah satu itu berfungsi sebagai porosnya, dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin, dia dapat berputar pada poros itu. Contoh pada tengkorak dengan leher, bisa mengangguk, menggeleng, atau memutar. Itu sendi putar. Yang berikutnya sendi pelana. Sendi pelana ini bergerak pada 2 arah. Ini pada ibu jari dan pangkal ibu jari dan gelang. Sendi pelana. Yang kelima, sendi geser. Sendi geser itu cuma bergeser dikit antar ruas jari saat kita ambil buku. Untuk berikutnya di halaman 33 ada otot. Di halaman 33 hampir 30-40% tubuh kita itu mengandung otot. Nah, otot dari cara kerjanya itu ada 2, otot sadar dan otot tidak sadar. Kalau otot sadar
berarti dikendalikan oleh otak kita. Kayak makan, berdiri, berjalan. Dan otot tidak sadar kerja jantung. Sekarang anak-anak lihat 3 jenis otot di halaman 37. 3 jenis otot yang ada, yang pertama adalah otot rangka atau biasa disebut dengan otot lurik karena gambarnya kayak garis-garis. Kerjanya sadar. Jadi otot rangka itu banyak terdapat di rangka bagian tubuh kita, termasuk otot sadar. Yang kedua, dia otot polos. Otot polos kayak gelendong ada intinya. Otot tidak sadar terletak pada jantung, usus, empedu. Yang satu lagi otot jantung. Otot jantung bekerja pada jantung dan termasuk otot tidak sadar. Dia bekerja selama hidup kita. Oke anak-anak, ini ada gambar lengan. Ada otot bicep ini, bicep sama tricep. Pada saat kita membengkokkan tangan kita ke atas, maka bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Nih kayak mekar ya. Tapi pada saat kita menurunkan tangan ini, bicepnya relaksasi, tricepnya yang kontraksi. Itu kerja antagonis antara bicep dan tricep. Terus anak-anak, penyakit apa Bu yang terjadi pada sistem gerak manusia? Yang pertama adalah riketsia. Ini kekurangan vitamin D sehingga bentuk kakinya membentuk kayak O. Solusinya apa? Bisa makan makanan yang mengandung suplemen vitamin D, berjemur. Terus yang kedua ada osteoporosis. Ini sudah banyak terkenal. Osteoporosis kekurangan kalsium ya. Jadi kekurangan kalsium. Nah ini yang normal seperti ini. Yang sudah mengalami osteoporosis itu mengalami pengeroposan. Jadi harus banyak makan makanan atau yang mengandung kalsium. Terus yang C, artritis. Ini kadang terjadi pada orang tua karena rematik atau asam urat yang menumpuk pada sendi. Nah ini untuk tangan, kondisi penderita artritis kayak kaku. Penyakit yang berikutnya adalah patah tulang. Ini bisa terjadi karena kecelakaan atau jatuh. Solusinya adalah operasi sambung tulang. Terus ini ada kiposis, lordosis, dan skoliosis. Jadi ada perbedaan bentuk tulang belakang. Yang normal tuh seperti ini. Terus di sini ada kiposis, lordosis, dan skoliosis. Lihat gambar perbedaan bentuk tulang punggungnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin posisi duduk yang tidak pas. Terus bagaimana Bu kita menjaga kesehatan gerak? Yang pertama, harus meningkatkan makanan yang mengandung kalsium. Yang kedua, bisa berjemur. Yang ketiga, meningkatkan asupan yang mengandung vitamin D. Yang keempat, olahraga teratur. Dan yang kelima, hindari kebiasaan duduk yang salah. Nah, oke anak-anak, itu sistem gerak pada manusia. Semoga bisa bermanfaat. Lain kali kita bahas materi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.